Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Fatimah Hidayati Ramadhani dengan NIM 20050021155 beserta teman saya yaitu Anissa Fitri dengan NIM 20050021138 dan Muhammad Nabilul Hikam dengan NIM 20050021188. Di sini kami akan presentasikan dengan materi keseimbangan ekonomi makro yang meliputi keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat serta keseimbangan pasar uang dan pasar barang atau singkatnya ISLM. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu keseimbangan ekonomi makro. Keseimbangan ekonomi makro adalah keseimbangan pasar yang terjadi ketika permintaan agregat atau aggregate demand atau AD bertemu dengan penawaran agregat atau aggregate supply singkatnya AS. Keseimbangan ekonomi makro dalam analisis AD terdapat perbedaan dari konsep permintaan agregat dengan penawaran agregat, yaitu konsep permintaan agregat dikaitkan dengan tingkat pengeluaran yang dilakukan dalam ekonomi berbagai tingkatan harga, sedangkan konsep penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga. Selanjutnya, yaitu permintaan agregat atau aggregate demand. Apa sih itu? Aggregate demand atau permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka, itu terdiri dari permintaan 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Kurva permintaan agregat atau AD. Yang pertama, menentukan kurva permintaan agregat atau AD dapat dijelaskan dengan memisalkan perekonomian dalam keseimbangan Y sama dengan AE dan selanjutnya dimisalkan tingkat harga adalah P0 atau PO. Berdasarkan pemisalan ini dapat dijelaskan dengan dua aspek, antara lain pengaruh kenaikan harga terhadap keseimbangan nasional, dan yang kedua, cara mewujudkan kurva permintaan agregat, dan kedua aspek ini dapat dilihat pada gambar di PPT, yaitu gambar A dan gambar B. Keterangan gambar A dan B. Pada gambar A menunjukkan bahwa keseimbangan sebagai akibat dari kenaikan harga, dan gambar B menunjukkan kurva AD yang dibentuk berdasarkan perubahan keseimbangan dalam bagian A. Dimisalkan, pada mulanya tingkat harga adalah P0 dan pengeluaran agregat pada tingkat harga ini adalah AE dalam kurung P0. Dengan demikian, keseimbangan dicapai pada titik E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan pengeluaran agregat merosot dari AE dalam kurung P0 menjadi AE dalam kurung P1, dan perubahan ini menyebabkan perubahan baru tercapai dari titik E1 dan pendapatan nasional keseimbangan merosot menjadi Y1. Dari penjelasan di atas, kurva AD dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Selanjutnya, yaitu yang kedua, karakter utama kurva permintaan agregat atau AD. Sifat kurva AD yang menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Maksudnya, pada kurun waktu tertentu, tingkat pendapatan nasional masyarakat adalah tetap, di mana tingkat gaji dan tingkat upah serta jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, tingkat harga dan suku bunga dan investasi. Secara umum terdapat keterkaitan antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat rendah, dan semakin tinggi tingkat inflasi, suku bunga cenderung semakin tinggi. Pada investasi juga terdapat keterkaitan yang erat antara tingkat investasi dengan tingkat suku bunga, yaitu apabila tingkat suku bunga naik, maka investasi cenderung menurun. Penurunan investasi menyebabkan penurunan pengeluaran agregat,
Demikian juga apabila terjadi kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan sebagai berikut. Yang pertama, harga naik menyebabkan suku bunga naik. Yang kedua, suku naik menyebabkan investasi menurun. Dan yang ketiga, investasi yang menurun menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real juga menurun. Yang ketiga, yaitu tingkat harga ekspor dan impor. Maksudnya, apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang. Demikian sebaliknya, apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih mahal, maka ekspor akan menurun dan pada saat yang sama impor akan meningkat. Adapun kenaikan harga akan menurunkan ekspor neto atau ekspor yang akan dikurangi. Maksudnya, pengurangan ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu penawaran agregat atau agregat supply. Apa sih penawaran agregat atau agregat supply? Yaitu total produksi barang dan jasa dalam sebuah perekonomian serta menunjukkan antara keseluruhan penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anis Safitri. Selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat atau agregat supply. Yang pertama, terdapat ciri-ciri kurva penawaran agregat atau agregat supply. Di bawah ini terdapat kurva dari penawaran agregat dan berikut merupakan ciri-ciri dari kurva penawaran agregat. Yakni pada saat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif landai. Tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Dari titik B hingga titik C, yaitu pada garis tegak, pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya yang disebabkan oleh penggunaan kapasitas sudah menurun dan kapasitas pabrik sudah mencapai optimum. Sudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak. Adapun kurva penawaran agregat merupakan suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas, yang tingkat kelengkungannya yang semakin lama semakin tinggi. Bentuknya yang melengkung ke atas berarti semakin tinggi tingkat harga umum, semakin besar pula output nasional yang akan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva penawaran agregat. Faktor yang dianggap sangat penting dalam membentuk kurva penawaran agregat yang mengakibatkan kurva melengkung ke atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Yang dimaksud yaitu apabila lebih banyak tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan, biaya produksi per unit akan terus meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan akan menambah produksi dan penawarannya hanya pada keadaan di mana harga semakin meningkat apabila output ditambah. Dan selanjutnya terdapat pasar tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Pengaruh pasar tenaga kerja terhadap penawaran agregat ialah jika semakin tinggi kesempatan kerja, maka semakin tinggi tingkat upah yang diterima para pekerja. Upah yang semakin tinggi akan meningkatkan biaya produksi. Dan yang selanjutnya terdapat tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kenaikan upah dapat dijelaskan dengan ciri hubungan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran. Dan yang kedua, merupakan ciri hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Yang selanjutnya terdapat perpindahan kurva penawaran agregat ke atas atau ke kiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan kurva tersebut yaitu harga bahan mentah meningkat dan kenaikan upah tenaga kerja. Dan yang selanjutnya terdapat perpindahan kurva penawaran agregat ke bawah atau ke kanan. Yang mana faktor yang menyebabkan perpindahan kurva tersebut yaitu terdapat perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur, pajak izin usaha, dan administrasi. 3. Keseimbangan permintaan penawaran agregat. A. Keseimbangan ekonomi makro. Keseimbangan ekonomi makro dapat didefinisikan sebagai keseimbangan AD/AS atau agregat demand dan agregat supply. Adapun gambar kurva di bawah ini
Dan keterangannya yaitu pada gambar di samping dapat dilihat bahwa kurva AD dan AS berpotongan di titik E, yang berarti permintaan adalah sama dengan penawaran agregat dan pendapatan nasional real sebesar Y0 dan tingkat harga pada P0. Di titik E menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai oleh perusahaan-perusahaan. Perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi dan kegiatan ekonomi apabila telah mencapai keadaan yang stabil, maka tercipta keseimbangan ekonomi makro. Selanjutnya ada perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Yang pertama ada perubahan permintaan agregat. Perubahan akan permintaan agregat yang diikuti oleh perubahan terhadap penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya menurun. Yang kedua, ada perubahan penawaran agregat. Mengenai perubahan kurva penawaran agregat atau AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan meningkatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Yang ketiga, ada pengaruh perubahan serentak. Pengaruh perubahan serentak adalah merupakan perubahan serentak antara perubahan permintaan agregat atau AD disertai perubahan penawaran agregat AS sekaligus. Selanjutnya nomor 4, keseimbangan pasar IS dan keseimbangan pasar uang LM. Keseimbangan IS LM adalah perpotongan kurva IS dan kurva LM dalam keseimbangan yang sama antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan. Pada keseimbangan IS, hubungan tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan mempunyai slope negatif, sedangkan keseimbangan LM mempunyai slope positif. Selanjutnya ada keseimbangan pasar barang IS. Keseimbangan pasar barang IS ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kurva yang menunjukkan I sama dengan S. Keseimbangan pasar barang digambarkan oleh kurva IS sesuai dengan namanya kurva IS menunjukkan I sama dengan S, di mana I sama dengan investasi dan S sama dengan saving atau tabungan. Selanjutnya ada kurva yang menunjukkan hubungan investasi dengan lambang I besar dengan tingkat bunga dengan lambang I kecil. Hubungan antara investasi dengan lambang I besar dengan tingkat bunga I kecil dilatar belakangi oleh praktis yang lazim dilakukan, yaitu meminjam kredit dari bank konvensional untuk melakukan investasi. Semakin tinggi bunga, semakin sedikit jumlah kredit yang mau dipinjam oleh masyarakat dari bank konvensional, berarti semakin sedikit investasi yang terjadi. Selanjutnya ada kurva yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan. Hubungan antara tabungan dengan lambang S dengan pendapatan dilatar belakangi oleh kecenderungan orang untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk tabungan dan sebagian lagi untuk keperluan konsumsi. Semakin kaya orang, semakin banyak tabungannya. Semakin miskin orang, semakin kecil tabungannya. MBC dan MPS sendiri relatif stabil dari waktu ke waktu karena merupakan kebiasaan orang atau pola perilaku orang dalam menggunakan pendapatannya. Selanjutnya ada keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kurva untuk menunjukkan L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan L sama dengan M, di mana L sama dengan jumlah likuiditas atau uang dalam perekonomian yang diadakan oleh bank sentral, dan M sama dengan jumlah uang yang ingin didapatkan oleh masyarakat, ingin dipegang oleh masyarakat. Dalam istilah lain juga ditentukan MS sama dengan MD, di mana MD sama dengan money demand dan MS sama dengan money supply. Motif permintaan akan uang menurut John Maynard Keynes yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada motif transaksi, yaitu uang diminta untuk kebutuhan transaksi. Untuk transaksi sebagai berikut: jumlah uang yang dibutuhkan untuk transaksi. MT merupakan fungsi pendapatan. Y banding MT sama dengan FY. Hubungan MT dan Y sama dengan positif. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Permintaan uang berkaitan orang untuk berjaga-jaga atau antisipasi menghadapi kebutuhan tidak terduga. Berjaga-jaga atau tunai
maka jumlah uang yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga merupakan fungsi pendapatan Y banding MJ sama dengan FY, hubungan MJ dan Y sama dengan positif permintaan L1 sama dengan LT plus LJ sama dengan FY permintaan uang tunai. Selanjutnya, kurva yang menunjukkan hubungan uang dan tingkat bunga. Permintaan akan uang merupakan porsi tertentu dari kekayaan. Bila pendapatan besar, maka permintaan uang juga besar. Bila pendapatan kecil, maka permintaan uang kecil pula. Porsi itu sendiri disimbolkan dengan K yang relatif dari waktu ke waktu. Kemiringan slope kurva kekayaan ditentukan oleh kebesaran K. Kurva yang menunjukkan uang dan pendapatan. Semakin tinggi bunga, semakin orang tertarik menyimpan uangnya dalam deposito di bank konvensional. Bila orang meningkatkan simpanan uangnya dalam bentuk deposito di bank konvensional atau membeli obligasi konvensional, maka semakin sedikit uang yang tersedia baginya untuk melakukan spekulasi perjual beli di pasar saham. Selanjutnya ada equilibrium dalam model IS-LM. Perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa. Dalam pasar, keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Pada perpotongan, pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawaran. Kurva IS hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y. Hal ini sesuai dengan persamaan pada pasar barang. Dan kurva LM hanya ini sesuai dengan persamaan pada pasar barang. Dan kurva LM hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y yang sesuai dengan persamaan menunjukkan kombinasi antara R dan Y pada pasar uang. Sekian dari kami, saya mewakili kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.